Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sang penerus Hokage. Ya, oke. Hari ini saya akan sharing tentang trafo daya ya, atau trafo tenaga. Dimana kita sama-sama tahu fungsi dari trafo adalah menaikkan atau menurunkan tegangan dari tegangan rendah ke tegangan tinggi atau sebaliknya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang trafo daya ini, kita perlu tahu peralatan-peralatan apa yang ada di trafo tersebut. Nah, jadi saya membaginya dari 3 bagian. Pertama, peralatan utama. Kedua, sistem pendingin. Dan ketiga, sistem pengaman. Nah, peralatan utama itu mencakup pernapasan dari trafo seperti konservator, seperti silika gel, dan ada minyaknya. Itu pernafasan dari trafo ya. Jadi begitu trafo itu bernafas, naik turun suhu, nah itu dikatakan dia bernafas. Dia membutuhkan konservator sebagai wadah untuk minyak. Apabila terjadi kenaikan suhu, maka minyak akan naik. Nah, konservator fungsinya di situ. Nah, kemudian sistem pendingin. Nah, jadi trafo daya itu dilengkapi dengan sistem pendingin. Sistem pendingin dari trafo daya itu ada ONAN, ada ONNAF. ONAN adalah singkatan dari oil natural, air natural, minyak alami, udara alami. Kemudian ada ONNAF, oil natural, air, fan, minyak alami, udara paksa yang dipaksa oleh fan. Nah, jadi pendingin dari trafo itu berupa fan dan ada sirip-sirip di samping-sampingnya trafo itu yang berguna atau berfungsi untuk membuat sirkulasi minyak, sehingga yang dinginnya ke bawah, yang panas di atas. Terus sirkulasi agar trafo itu bisa tetap dingin. Kemudian sistem pengaman. Sistem pengaman dari trafo itu terbagi 2. Ada internal, ada eksternal. Internal adalah sistem pengaman di tubuh trafo itu sendiri, seperti relay Buchholz, relay Johnson, relay sudden pressure, dan relay thermal atau relay suhu. Kemudian untuk di eksternalnya itu ada relay diferensial, kemudian backupnya itu relay OCR GFR, kemudian ada relay safe, dan ada relay ref. Oke. Jadi langsung saja kita akan menuju lapangan, kita akan ke switchyard, kita akan tengok bagaimana trafo itu bentuknya dan bagaimana peralatan-peralatan pada trafo itu. Oke, tapi sebelumnya saya harus pakai helm dulu ya. Oke. Saya sudah pakai helm. Kita akan ke switchyard. Oke. Kita akan membahas peralatan gardu induk, yaitu trafo daya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu peralatan utama dari trafo daya ya. Seperti yang kita bilang dari kantor tadi, peralatannya adalah konservator nih, adalah konservator yang besar tabungnya itu. Ini konservator itu berfungsi untuk sebagai pernapasan dari trafo itu sendiri. Jadi naik turunnya suhu, disitulah trafo daya ini bernapas. Ya, ini peralatan utama, termasuk peralatan utama dari trafo daya, yaitu konservator. Jadi di dalam konservator ini ada minyak yang terhubung dengan main tank. Nah, minyak ini terisi setengah ya. Jadi begitu suhu naik, maka minyak ini akan full. Begitu suhu turun, suhu udara yang ada di sekitarnya dingin, maka minyak tersebut akan turun. Ya. Kemudian di sini ada basing 150 kV. Ya, itu salah satu adalah peralatan utama dari trafo daya ini. Ada basing 150 kV atau basing primer, dan juga ada basing sekunder di 20 kV. Nah, kemudian ini adalah main tank. Nah, di dalamnya ini terisi minyak dan ada juga lilitan ya. Ada lilitan primer dan lilitan sekunder. Ada juga trafo yang memiliki lilitan tersier. Ya, jadi di situ juga ada basing tersiernya juga ada. Ada juga silika gel dan minyak untuk pernapasan trafo. Jadi minyak itu digunakan untuk menyaring udara agar bersih
dari air, agar bersih dari debu. Ya, itu fungsinya. Silika gel untuk mengatur kelembaban sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam minyak trafo. Minyak trafo ini adalah minyak khusus ya, bukan minyak makan atau minyak sawit, bukan. Tapi dia adalah minyak khusus yang titik didihnya tinggi dan titik bekunya juga tinggi. Sehingga trafo ini bisa diletak di mana saja, contohnya di daerah panas atau di daerah yang dingin. Oke, teman-teman elektrician, itu tadi adalah peralatan dari trafo daya ya, peralatan utamanya. Nah, kemudian kita lanjut untuk sistem pendingin dari trafo daya. Nah, sistem pendingin dari trafo daya ini itu ada onan, ada on-off. Di mana onan adalah singkatan dari oil natural, air natural. Minyak dari trafo, dari benteng ini, minyak alaminya, kemudian dari udara, kemudian dari udara yang alami, itu sebagai pendinginnya. Kemudian on-off, oil natural, air fan, di mana pendingin trafo ini minyak alami atau natural dan udara yang dipaksa oleh fan. Kita lihat sama-sama, fan ini hidup, berarti sistem pendinginnya bekerja dengan baik. Nah, fan ini berfungsi memaksa udara masuk ke dalam sirip-sirip dari trafo ini. Sirip-sirip ini berfungsi sebagai sirkulasi dari minyak yang bawah ke minyak yang atas, berputar terus-terusan. Berputar terus-terusan secara kontinu, terus sampai minyak itu dingin. Karena apabila minyak trafo ini tidak dingin, maka relay thermal security dari minyak dan suhu dari trafo ini akan bekerja. Nah, itu adalah sistem pendingin dari trafo daya ini. Oke, para elektrician dan kawan-kawan listrik lainnya, terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa di like and subscribe. Kita akan berjumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, sang penerus Hokage. Ya!